wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khatamil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, Rabbi iftah qulubana futuhal arifin, amin amin ya rabbal alamin. Julasaul kurama, para alim, para kiai, para ustadz, sesepuh bini sepuh, jamaah salat maghrib Masjid Al-Karim ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at ingkang derek ngaos wonten ing dalu menika. Monggo kita ngerasakan syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih kita dipun takdir wonten ing sonten menika saged sesarengan jamaah salat maghrib. Tidak semua orang diberikan kenikmatan, diberikan fadl, diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah, sholat setelah berjamaah. Maka kita syukur kita dicipta Allah sebagai orang yang diberi kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa sholat berjamaah. Bikauli alhamdulillah wa syukurillah. Dan tema kita pada malam hari ini berhubungan dengan sholat berjamaah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wonten ing setunggalipun hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruwiyatin riwayatake anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sampun maringi pangertos bilih man shollas sholawatil khamsa ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a. Pilih Kanjeng Nabi sampun dawuh man sholla, man utawi sapane wong sholla selaiman sholla kang sholat sapa man as-sholawatil khamsa, as-sholawati ing pira-pira sholat al-khamsa kang limo. Siapa saja yang mengerjakan sholat 5 waktu, siapa saja yang mengerjakan sholat 5 waktu ma'al jama'ati sertane berjamaah, ma'al jama'ati sertane berjamaah, falahu mongko iku tetep keduwe man, maka berhak kepada orang yang melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah itu berhak khamsatu asya'a utawi 5 piro-piro perkara. Siapa saja yang mengerjakan sholat 5 waktu ma'al jamaah, bil jamaah, dengan berjamaah, maka berhak atas 5 perkara. Ya, semoga ini bisa membangkitkan kita untuk selalu melaksanakan sholat kita dengan berjamaah. Al-awwalu utawi kang pertama, la yusibuhu fakrun fid dunya, la yusibuhu iku ora ngenani ing man
fakrun opo fakir, opo fakir fit dunya ing dalem dunya, bahwa orang yang menjaga tiang ingkang saged njagi 5 waktunya dengan berjamaah, maka Allah akan menjamin tidak akan fakir. Fakir dalam artian di sini adalah kekurangan. Maka orang yang berjamaah itu akan tercukupi dan merasa cukup. Tercukupi dan merasa cukup. Yang mahal adalah merasa cukup, karena tidak semua orang bisa merasakan kecukupan. Berapapun harta yang dimilikinya, rezeki yang melimpah, kalau dia tidak merasakan kecukupan, maka dia adalah fakir. Fakir itu orang yang selalu merasa tidak cukup berapapun materi yang dimilikinya. Maka salah satu hikmah dari sholat berjamaah adalah membuat hati seseorang itu merasakan cukup dengan apa yang ada. Orang yang selalu berjamaah akan dibuat hatinya oleh Allah selalu kaya karena merasa cukup. Al-ghina ghinan nafsi, kaya itu kaya hati. Jadi dengan kita menjalankan sholat berjamaah, Allah akan menjadikan kita tercukupi kebutuhannya dan akan merasa cukup dengan keadaannya. Jadi kalau ada yang misalnya ada seseorang yang bertanya, kenapa saya sholat terus kok tidak kaya-kaya? Tidak ada hubungannya antara sholat dengan kaya. Yang ada hubungannya adalah siapapun yang sholat berjamaah akan tercukupi dan merasa cukup kehidupannya, tidak merasa kurang kehidupannya. Hikmah dari sholat berjamaah. Kalau masalah kaya, itu dari Gusti Allah yang mengkayakan itu, tidak ada hubungannya dengan sholat 5 waktu. Bagaimana sholatnya? Karena tidak sholat pun bisa kaya. Yang Islam tidak sholat bisa kaya, yang tidak Islam tidak sholat apalagi bisa kaya. Bahkan survei Forbes terakhir itu, orang terkaya di Asia itu jarang yang muslim, jarang yang muslim, karena tidak ada hubungannya antara sholat dengan kaya. Tapi kita sholat berjamaah, kita akan tercukupi dan merasa kaya, karena rasa kaya. Belum orang yang menurut survei itu melimpah hartanya, dia merasa tercukupi. Sebanyak apapun hartanya, kalau dia masih merasa kurang, berarti dia fakir. Fakir itu adalah orang yang selalu merasa kurang. Maka dengan sholat berjamaah, kita akan dibuat oleh Allah, kita akan diberi hidayah oleh Allah, tercukupi dan akan merasa tercukupi. Allah akan selalu mencukupi semua hambanya, mencukupi kebutuhannya, bukan mencukupi keinginannya. Ini beda nih, kebutuhan dengan keinginan itu berbeda. Allah akan mencukupi kebutuhan, tapi belum tentu Gusti Allah ini ku maringi keinginan kita. Maka jangan terlalu banyak berkeinginan, karena belum tentu Allah itu memberikan setiap keinginan kita. Tapi Allah pasti akan mencukupi kebutuhan kita. Burung dicukupi kebutuhannya, ayam dicukupi kebutuhannya, termasuk manusia akan dicukupi kebutuhannya, tapi belum tentu diberi segala keinginannya. Harus kita bedakan antara kebutuhan dan keinginan.
Dan dengan sholat 5 waktu ma'al jamaah ini Allah akan mencukupi kebutuhan kita, dan kita dibuat akan merasa cukup. Kita akan diberi hati yang akan merasakan cukup, dan tidak akan pada diri kita itu sebuah fakrun, kata kekurangan di dalam kita kalau kita menjaga jamaah kita. Itu yang pertama, semoga kita bisa melanggengkan dan mendawamkan jamaah kita, amin Allahumma amin. Wathani utawi kang kaping pindho, perkara yang akan diberikan oleh Allah hak seseorang yang melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, itu yang kedua adalah yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Yarfa'u iku ngilangake Allahu ta'ala sapa Allah ta'ala anhu sangking man adzabal qabri ing adzabe kubur, ing siksa kubur. Siksa kubur pasti ada. Sampai kapan? Sampai nanti ditiupnya sangkakala sebagai tanda akan dibangkitkannya manusia. Bangkit artinya kiamat. Kiamat itu artinya dibangkitkan dari alam kubur. Alam kubur atau alam barzah itu ada siksa, tapi siksa sementara. Kalau siksa abadi nanti setelah kiamat, kemudian diadili oleh Gusti Allah, yaumul kiamah, yaumul hisab, dihitung Allah. Kemudian ketika kita bersalah, kita pertanggungjawaban kesalahan kita di neraka. Kalau kita mendapat syafaat Kanjeng Nabi, kita akan menuju ke surga abadan akan selamanya. Jadi siksa kubur ini adalah siksa sementara. Dalam sebuah hadis sebagai siksa kubur itu ada, Kanjeng Nabi pernah berjalan-jalan dengan sahabat. Kanjeng Nabi pernah melampah-melampah kalih sahabat. Kemudian ada dua makam patok, atau ada dua nisan wonten kalih patok niku. Kanjeng Nabi terus berhenti berjalannya, kemudian melihat dua kuburan. Kanjeng Nabi sanjang kalih sahabat, innahuma la yu'adzibani. Wong loro iki lagi kena siksa. Sak temene wong loro sing dikubur iki sedang menghadapi siksa kubur, sedang disiksa. Pada peristiwa itu sahabat bertanya, kenapa Kanjeng Nabi? Padahal wa ma yu'adzibani fi kabir, orang dua yang di dalam kubur alam barzah niki disiksa bukan karena dosanya itu besar. Wa ma yu'adzibani fi kabir bukan karena dosa, tapi kecil. Amma ahaduhuma, yang satu itu la yastatiru minal bauli, yang satu itu kurang ngati di dalam baul. Baul niku buang air kecil, kencing, kurang ngati-ngati ketika air kencing. Maka air kencing itu bisa menyebabkan siksa kubur kalau tidak hati-hati. Maka dengan cara apa kita menghilangkan siksa kubur? Ya sholat berjamaah itu. Hubungannya apa sholat berjamaah dengan kencing? Kalau dia selalu sholat berjamaah, kalau dia selalu sholat, maka akan menjaga kebersihan dari pakaiannya, maka akan menjaga
air kencingnya supaya tidak netes ke badannya, supaya tidak muncrat ke kakinya. Dijaga kebersihannya kalau dia sholat itu. Kalau dia jaga air kencingnya, maka air kencing ini bisa menjadikan siksa kubur karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Di hadis yang lain, larangan Kanjeng Nabi terhadap buang kecil itu satu, di tempat air yang diam karena merugikan orang lain, memunculkan aroma, di jalan raya, dan di tempat berteduh. Larangan Kanjeng Nabi, jangan sampai buang air kecil di 3 tempat itu. Nah, niki kejadian niki menjadikan perhatian kita semuanya, ngati-ngati ketika buang air kecil karena bisa menjadikan azabul qabri, menjadikan siksa kubur. Jadi bukan masalah dosa besar orang itu disiksa di dalam kubur itu, tapi dosa kecil hanya karena tidak hati-hati terhadap air kencingnya. Ini di jalan-jalan ini kita jumpai, ya semoga saudara-saudara kita yang belum sadar tentang air kencing ini bisa disadarkan. Dengan sholat itulah kita akan bersih. Nah, biasanya orang yang tidak memperhatikan air kencing di jalan-jalan kencingnya itu karena dia tidak berpikir bahwa sholat itu harus bersih. Semoga yang belum dapat hidayah, saudara-saudara kita itu lekas mendapatkan hidayah Allah sehingga bisa hati-hati dengan air kencingnya itu. Kecil masalah air kencing ini, tapi bisa menjadikan siksa kubur. Fakana yamsul bin namimah. Dan yang satu, kuburan yang satu itu sedang disiksa, kata Kanjeng Nabi, karena dia suka berbicara yang mengadu domba, menjadikan siksa kubur. Mengadu domba itu artinya ya hampir sama dengan ghibah. Ghibah itu membicarakan sesuatu orang lain, keburukan orang lain, yang ketika orang lain itu mendengar marah atau tidak nyaman mendengarnya. Kemarin Maulidun Nabi itu banyak diskusi. Jenengan kan ketika Maulidun Nabi itu berbicara tentang Kanjeng Nabi, itu ghibah kepada Kanjeng Nabi. Itu orang-orang Wahabi itu kan membicarakan tentang Kanjeng Nabi, itu berarti ngerasani Kanjeng Nabi, hukum itu kan sampai segitunya. Maksud ngerasani, tapi ketika yang dirasani itu sakit hati atau tidak terima, itulah ghibah. Tapi kalau kita membicarakan orang lain, tapi pembicaraan kita ketika didengar oleh orang yang kita bicarakan itu tidak menyakiti hatinya, maka itu bukan bagian dari ghibah. Maulidun Nabi bercerita tentang Kanjeng Nabi, al jannatu wa na'imuha abtadul imla abismidzatil aliyah, itu Kanjeng Nabi semuanya. Walamma aradallah walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah, niku bercerita tentang Kanjeng Nabi. Tapi ketika cerita tentang Kanjeng Nabi itu tidak membuat Kanjeng Nabi itu marah, karena bercerita tentang kebaikan Kanjeng Nabi. Makanya yang menyebabkan siksa kubur di sini adalah fa'ammal akharu fakana yamsu bin namimah, itu mengadu domba dengan menjadikan pembicaraannya itu membuat orang lain marah pada orang lain, dan orang lain menjadikan marah pada orang lain. Niku namimah, mengadu domba. Sepele bahasanya, apalagi saat niki musim digital,
medsos, tanpa harus ketemu dengan seseorang itu kita bisa bicara. Dan ini sering menjadikan kesalahpahaman. Beda dengan kita seseorang itu, kita bicara bagaimana orang itu cara bicaranya. Tapi kalau kita dengan sosial media, dengan SMS, dengan WA itu, kita tidak tahu bagaimana raut wajah orang yang kita ajak bicara, bagaimana dia nadanya. Kita hanya berpikir saja dengan prasangka. Iki nesu tah ora, kita tidak tahu bahasanya. Kamu di mana? Kamu di mana itu kira-kira wong iki takone nesu tangguyu. Kita hanya bisa berprasangka. Padahal Allah itu sudah ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Jangan kau perbanyak prasangka. Tapi dengan adanya sosial media ini kita banyak dipacu, kita dibuat untuk bisa berprasangka pada teman, pada orang yang kita ajak untuk bicara. Maka kehati-hatian di dunia sosial media ini harus bertambah, dan ini bisa menjadikan namimah, mengadu domba, salah faham dan sebagainya. Maka di dunia modern ini kita harus berhati-hati menggunakan sosial media. Maka Kanjeng Nabi sampun wanti-wanti, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau jenengan Gusti Allah beriman pada hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam saja. Karena dengan pembicaraan yang baik inilah kita akan bermanfaat. Kalau tidak bisa bicara baik, diam saja. Niki pilihan saking Kanjeng Nabi. Maka di dunia sosial media ini juga kita harus, marilah kita bersosial media, ber-WA dengan baik atau tidak usah, ber-SMS baik atau tidak usah, ber-Facebook yang baik atau tidak usah. Ini pesan Kanjeng Nabi untuk kita, sehingga kita terbebas, terjauhkan dari siksa kubur, dari gara-gara an-namimah yang bisa menjadikan salah faham dan adu domba ini. Maka dengan sholat 5 waktu inilah kita akan terhindarkan dari namimah, dari la yastatiru minal baul, dari ketidakhati-hatian. Air kencing itu, masalah air kencing akan selesai dengan kalau kita sholat, dan namimah ini akan selesai itu kalau kita ma'al jamaah, dengan jamaah. Waktu utawi kang kaping telu. Yang ketiga, tadi yang pertama adalah orang yang berjamaah 5 waktu akan dihindarkan dari sifat kekurangan fid dunya, ing dalam dunya wasani. Yang kedua, akan dihilangkan siksa kuburnya. Otomatis kita akan dijauhkan dari hal-hal yang mengakibatkan siksa kubur itu ada pada diri kita, termasuk air kencing, namimah, itu bil jamaah, dengan sholat secara berjamaah. Watsalitsu utawi kakaping telu, yukto kitabuhu biyamini, kita akan di catatan kehidupan kita biyaminihi, kelawan tangan tengene man. Kita akan diberikan catatan kehidupan kita dengan tangan kanan, berarti tangan kanan adalah untuk kebaikan. Jadi kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan yang baik. Artinya apa? Akan dihilangkan catatan-catatan buruk kita, akan dihilangkan catatan buruk kita. Bahkan di hadis yang lain, di hari kiamat nanti orang akan diukur
dari bagaimana sholatnya. Ketika sholatnya itu bagus, maka baguslah semuanya. Ketika sholatnya itu jelek, maka jeleklah semuanya. Jadi ukurannya Gusti Allah terhadap seseorang itu adalah sholatnya. Kalau hadis ini kita urai dan kita maknai, maka ukuran pandang, cara pandang Gusti Allah terhadap kebaikan seseorang itu adalah diukur bisolati, dengan sholatnya. Maka kita boleh menggunakan ukuran seperti ini. Orang baik adalah ya orang yang sholat, dan sebaliknya orang yang kurang baik adalah yang kurang sholat. Orang yang tidak baik adalah yang tidak sholat. Niki ukurannya Gusti Allah. Yang kita boleh membuat ukuran kebaikan dengan bisolat ini, karena di yaumil kiamah orang itu akan diukur Gusti Allah dari sholatnya. Ketika sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Makanya dengan kita sholat berjamaah, kita akan diberikan catatan kebaikan kita, dan kita akan dihapus catatan kiri kita atau catatan atid kita. Yang diberikan adalah catatan, hasil catatannya malaikat raqib yang di sebelah kanan. Warrabi'u utawi kang kaping papat, hak orang yang berjamaah yang kaping papat, yamurru ala sirati kalbarkil khatifi, iku yamurru lewat sopoman ala sirati ing atase wat, ing atase sirat, kalbarki koyok kilat, al khatifi kang nyamber. Kita akan diperjalankan Allah dalam melewati sirat, antara terjatuh dan menuju surga, antara neraka dan surga. Kita akan dilewatkan oleh Allah bagaikan kilat, secepat kilat, barkun itu kilat, karena hikmah dari sholat berjamaah. Artinya apa? Tidak ada kesempatan kita untuk terjatuh di neraka, karena kita menjaga sholat 5 waktu kita. Wal khamisu utawi kang kaping 5, yudkhilu Allahu ta'ala al jannata bila hisabin wala adzabin. Subhanallah. Wal khamisu utawi kang kaping 5 pahala kita dalam berjamaah, iku yudkhiluhu nglebokake ing man, nglebokake Allahu taala sapa Allah taala, nglebokake sapa Allah al jannata ing swarga bila hisabin kelawan tanpa hisab, wala adzabin lan tanpa siksa, karena kita melewatinya itu dengan secepat kilat itu, maka kita akan dimasukkan surga oleh Allah bila hisabin kelawan tanpa hisab, wala adzabin lan kelawan tanpa siksa. 5 hikmah kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW apabila kita bisa menjaga sholat 5 waktu kita ma'al jamaati, dengan berjamaah. Tentunya dengan hikmah yang luar biasa ini tidak serta-merta kita mudah melaksanakan itu. Cobaan akan selalu ada, rintangan akan selalu ada untuk berjamaah. Rintangan dalam berjamaah akan selalu ada, apapun otomatis, karena penggoda-penggoda kita yang suka kita akan di neraka, yaitu iblis, setan dan sejenisnya itu
suka akan kita di neraka, akan selalu menghalangi kita untuk menuju ke jamaah itu. Akan selalu kita dirintangi, maka tidak mudah kita. Maka beruntung yang diberi kekuatan Gusti Allah, yang diberi kesempatan Allah untuk bisa berjamaah. Semoga kita diberi panjang umur oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan sholat dengan berjamaah itu. Yang lainnya, qala alaihi salatu wassalam, qala ngendika sapa alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, salatul rajuli ma'al jama'ati khairun min salati arba'ina sanah fi baitihi munfaridan. Jadi salatul rajuli utawi salate wong lanang ma'al jama'ati sertani berjamaah khairun iku luwih bagus min salati arba'ina sanah tinimbang salat 40 tahun fi baitihi ing dalem omahe rajul mau munfaridan hale dhewean hale ijen. Jadi ada riwayat yang mengatakan sholat seperti sholat maghrib tadi itu lebih baik daripada sholat kita 40 tahun arba'ina sana. 40 tahun kita sholat sendirian di rumah, itu lebih baik kita sholat berjamaah. Waruya, dan ada cerita yang lain, annal jama'ata setuhni jamaah tafdulu iku ngungkuli apa jamaah alal munfaridi ing atase salat ijen salat dhewean bisab'in bisab'i wa isrina darajah kelawan 17 derajat. Ini yang sering kita dengar itu salat berjamaah itu lebih utama tinimbang salat sendiri 27 derajat itu. Makanya selagi ada kesempatan kita untuk berjamaah, jamaahlah. Selagi kita ada kekuatan, selagi kita ada kesehatan, selagi kita ada kesempatan, karena kesempatan tidak datang berikutnya, belum tentu datang berikutnya. Maka adzan di sini adalah panggilan dari Allah. Kadang terpaku pada siapa yang adzan, kadang kita terpaku kepada siapa imamnya, kadang kita terpaku kepada siapa yang menyuruhnya, siapa kiainya, siapa. Kalau kita masih keduniaan seperti itu, kita akan berat. Kita harus bisa merasakan iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah saya beribadah. Siapapun yang adzan, siapapun kiainya, siapapun imamnya, saya akan tetap beribadah. Inilah cara kita untuk menguatkan ibadah kita. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, hanya kepada Allah lah na'budu kita. Siapapun panitianya, saya akan tetap berinfak, saya akan tetap berkorban, saya akan tetap beribadah. Siapapun panitianya, siapapun yang mengumumkan, siapapun yang menjadi imamnya, saya akan tetap beribadah. Kalau kita sudah tertuju kepada Gusti Allah itu, kita akan mengabaikan hal-hal yang bersifat manusia, karena iyyaka itu kepada Gusti Allah. Tapi cobaan kita iya seperti itu, bersifat duniawi. Entah itu cobaan kesibukan, cobaan apa, sampai cobaan siapa imamnya ya, siapa yang adzan ya, siapa yang panitianya ya, siapa yang, itu cobaan kita supaya kita tidak beribadah. Maka mari kita kuatkan diri kita hanya kepada Allah. Saya ngaji bukan karena yang mengajar itu siapa, saya ngaji karena saya butuh ilmu dari Gusti Allah. Saya ngaji karena yang mengaji ini siapa? Tidak, tapi karena saya ngaji karena ini perintah dari Gusti Allah.
Saya akan menyampaikan ini siapapun, berapapun yang ngaji, siapapun yang ngaji, siapapun yang merintah ngaji, saya akan mengajar karena Allah memberikan siapapun yang akan menyampaikan ilmu-ilmu agama ini pun Gusti Allah. Jenengan ngaji, saya butuh ilmunya Gusti Allah, siapapun yang ngajar. Iyyaka na'budu, kemudian dilanjut iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita minta, hanya kepada Allah kita minta, termasuk minta kuatkan saya untuk selalu sholat berjamaah. Mintalah kepada Gusti Allah, kuatkan kami untuk selalu beristiqomah, kuatkan kami. Apapun godaannya akan selalu ada, bisa 10, bisa 20 godaannya, bisa 30, bisa ribuan godaan, baik secara fisik, secara lahir maupun batin. Mengajar seperti ini juga banyak godaannya, baik secara lahir maupun batin. Tapi kepadamulah ya Allah, kepadamulah ya Allah. Kalau Allah merindui, saya akan sampai di masjid ini. Kalau Allah tidak merindui, saya tidak akan sampai di masjid ini. Jenengan juga gitu, karena ridhonya Gusti Allah jenengan sampai di masjid ini untuk ngaji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah, kepada Allah. Kita tidak siapa-siapa. Saya ngaji seperti ini karena ridhonya Gusti Allah, karena Gusti Allah, tidak siapa-siapa. Mari kita bareng-bareng minta kepada Gusti Allah, iyyaka nasta'in, karena hanya kepada Allah lah kita meminta. Simpulan ngaji kita dari kitab Dzurratun Nasihin karya Syekh Imam Nawawi. Kitab ini yang menceritakan tentang bagaimana keagungan ibadah seseorang itu. Di antaranya pada malam hari ini bahwa Kanjeng Nabi itu bersabda, ada 5 perkara yang menjadi hak orang yang selalu menjaga sholatnya ma'al jamaah. Yang pertama adalah dijauhkan, tidak akan terkena fakir sampai la yusibuhu, bukan hanya dijauhkan tapi la yusibuhu, tidak akan terkena dampak kefakiran. Tadi sudah kita dengarkan semuanya bahwa fakir di sini bukan jumlah harta yang sedikit, tidak. Fakir di sini adalah orang yang merasa kekurangan. Maka dengan sholat berjamaah kita akan kaya, karena kita akan dihindarkan dari sifat merasa kurang. Tapi dengan berjamaah kita akan merasa kecukupan. Berapapun harta yang diberikan Allah, rezeki yang diberikan Allah, kita dibuat Allah, dipernahke Gusti Allah dengan akan selalu merasa cukup. Yang kedua, kita akan dihindarkan oleh Allah dari siksa kubur. Padahal di alam kubur atau alam barzah itu kita akan menunggu, kita pasti akan mengalami hal itu sampai nanti selesainya kita dibangkitkan yang disebut dengan kiamah atau di yaumul kiamah. Semuanya akan merasakan alam barzah atau alam kubur. Supaya kita bisa nyaman di alam kubur dengan berjamaah itulah. Kalau ada pertanyaan tentang alam kubur, ada yang berkata, apa bedanya siksa kubur dengan fitnah kubur? Kalau siksa kubur itu siksa yang di alam kubur, kalau fitnah kubur itu bagian dari pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur. Tidak bisa dihafalkan, karena yang bisa menjawab itu adalah keimanan dan ibadah kita. Ibadah dan keimanan kita tidak bisa dihafalkan. Nanti akan terjawab sendirinya kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Wasalis, dan yang ketiga adalah kita akan dicatat perbuatan baik kita, karena kita akan menerima dengan tangan kanan kita segala macam catatan perbuatan kita. Warrobi'u, dan yang keempat tadi adalah kita dicepatkan dalam melewati sirat. Dan yang terakhir,
Allah akan memasukkan kita ke surga bila hisabin, kelawan tanpa hisab, wala adzabin, lan tanpa siksa. Subhanallah, inilah hikmah dari kita melaksanakan ibadah sholat ma'al jamaah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk selalu melaksanakan sholat kita ma'al jamaah. Berusahalah kita, karena kalau sudah berusaha tapi tidak, Allah sudah mencatat. Seperti sholat tahajud, kalau kita sudah terbiasa tahajud, sekali kita ketiduran, Allah pun mencatat tahajud kita, karena itu di luar kehendak kita. Semoga Allah meridhoi kita dan bisa menjadikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam mengaji. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.